di home membuat kita menjadi terpicu lagi. Peluit panjang di laga versus Filipina seketika membuat tangis pemain Indonesia tak terbendung. Ya, anak-anak muda yang ditugaskan di Piala AFF level senior pada akhirnya memang terlihat sekali kalau jam terbang mereka masih cetek, di mana yang paling mencolok tentu ketidakmampuan mereka keluar dari tekanan tinggi baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Ya, sebenarnya para pemain timnas Indonesia udah mulai main lebih bagus sejak pertengahan babak pertama. Akan tetapi di saat momentum itu mulai terlihat justru sebuah kecerobohan dari sang kapten Muhammad Ferrari yang tak mampu mengendalikan emosinya, pada akhirnya berbuah kartu merah yang pastinya sangat merugikan. Muhammad Ferrari melakukan aksi yang tidak perlu di menit ke-42, di mana ia terlihat mengayunkan sikutan ke arah kapten timnas Filipina, Amani Aguinaldo. Muhammad Ferrari disinyalir kesal karena sebelumnya ditabrak oleh Aguinaldo yang berbadan kekar tersebut. Dan setelah merasa disakiti oleh Muhammad Ferrari, Aguinaldo pun langsung memegang wajahnya tanda merasa kesakitan. Padahal dalam siaran ulang terlihat jelas, ikutan Muhammad Ferrari yang kontaknya amat minim hanya membentur dada dari Aguinaldo. Namun pemegang nomor punggung 12 itu justru memegang wajahnya dan wasit Koji Takasaki pun memberikan kartu merah kepada Muhammad Ferrari. Meski sempat berkomunikasi dengan operator VAR, tapi Koji tetap memberikan kartu merah kepada Ferrari, yang hasil pemain Persija itu pun trending topik di media sosial X dan menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial. Nah, keputusan wasit asal Jepang Koji Takasaki di laga kemarin jelas menjadi hal yang paling disorot oleh publik tanah air. 2 kali dipimpin oleh wasit asal Jepang di ajang ini, Indonesia selalu mendapatkan keputusan yang merugikan dan seakan berat sebelah. Ya, gimana enggak? Di laga kemarin wasit asal Jepang benar-benar kembali berulah, di mana setelah keputusan mengeluarkan Muhammad Ferrari, insiden penalti dari Filipina di babak kedua juga membuat publik mengecam AFF sebab melihat wasit yang cukup bingung dalam menyatakan handsball tidaknya pemain timnas. Apalagi kocaknya monitor VAR seakan gak berfungsi, yang mana itu jelas merugikan. Antara selain penalti pun ada juga momen-momen keras dari para pemain Filipina yang gak direview oleh VAR. Tentu melihat semua fakta ini, keputusan penalti yang diambil wasit tersebut tak dapat diterima dengan mudah oleh para pemain, supporter maupun netizen Indonesia. Di media sosial pun netizen melayangkan komentar pedas dan tajam kepada sang wasit dengan menyebut kalau wasit egois dan terkesan memihak kubu The Ascals. Selain itu, mereka juga menyoroti bagaimana Indonesia yang dari tahun ke tahun selalu dikerjai oleh wasit, dan tahun ini pun 2 wasit Jepang benar-benar blunder dalam memimpin laga timnas Indonesia. Tapi meski begitu, para supporter pun mengakui kalau di ajang kali ini, tim Garuda hanya turun dengan skuad mudanya, yang mana menurut mereka jika saja Indonesia turun dengan skuad terbaiknya seperti Tom Hai dan kawan-kawan, tim-tim ASEAN bakal diribas habis dengan begitu mudah, mengingat kualitas dari permainan tinggi yang dimiliki para punggawa Garuda di level Eropa. Tapi balik lagi, AFF ini disebut netizen juga sebagai piala ciki yang direbutkan oleh tim-tim ASEAN yang notabene level Indonesia sekarang udah di atas itu. Apalagi Koshi menurunkan skuad muda di AFF ini, jadi buat duduk di peringkat ketiga kayak sekarang, tentu Indonesia ini telah menampilkan permainan yang cukup baik sebab mampu mengimbangi permainan dari skuad-skuad senior yang ada di ajang ini. Indonesia who are having the best of the chances here in this. Ya, memang di laga kemarin itu Indonesia benar-benar nggak punya pemain yang bisa tampil sebagai pembeda, apalagi setelah Marcelino ditarik keluar karena diindikasikan cedera. Namun pasca laga, Marcelino Ferdinand pun memberikan komentar soal penampilan rekan-rekannya yang ia anggap sudah bermain sangat baik.
Menanggapi kekalahan dan kartu merah yang diterima oleh timnas Indonesia, mantan punggawa Persebaya tersebut tak mau menyalahkan siapapun dan fokus untuk memperbaiki diri untuk pertandingan berikutnya. Kita bermain sangat baik sebelum kartu merah, kita tidak menyalahkan siapapun, ini bisa terjadi di sepak bola, ucap Marcelino Ferdinand di wawancara setelah pertandingan. Lebih lanjut, Marcelino pun juga mewakili rekan-rekan timnas Indonesia lain untuk meminta maaf kepada para fans Garuda usai gagal tampil maksimal di sepanjang turnamen Piala AFF 2024. Ya, kekalahan 0-1 atas Filipina di kandang sendiri kemarin pastinya akan menciptakan gemuruh liar yang menyudutkan Sintayong yang padahal udah banyak berjasa buat timnas Indonesia. Ya, jangan sampai lupa kalau sampai detik ini, Coach Shin dan jajarannya masih berjuang buat memaksimalkan peluang Indonesia lolos ke ajang terakbar, Piala Dunia 2026 yang akan bergulir Maret nanti. Segala upaya dilakukan, termasuk mendatangkan pemain keturunan yang berkualitas, di mana sekarang pun PSSI dan pemerintah tengah memproses naturalisasi dari pemain top Eropa, yakni Ole Romani. Nah, menariknya selain Ole, striker keturunan Belanda Mauro Zilstra juga dikabarkan masuk dalam daftar pemain naturalisasi yang sedang diproses oleh PSSI untuk memperkuat lini depan skuad Garuda. Ya, patut diakui bahwa timnas Indonesia benar-benar membutuhkan penyerang yang dapat diandalkan untuk menjebol gawang lawan. Dan nama Mauro Zilstra seakan muncul sebagai opsi yang tepat untuk mengatasi kebutuhan tersebut, di mana Komite Eksekutif PSSI Pak Arya Sinulinga pun telah mengonfirmasi bahwa Mauro Zilstra telah masuk dalam daftar pemain naturalisasi, namun proses masih berlangsung untuk melengkapi dokumen yang diperlukan. Jika melihat secara statistik pun, Mauro Zilstra telah menunjukkan performa gemilang di level usia muda dengan catatan gol yang impresif, menegaskan dirinya sebagai seorang penyerang tajam. Pada musim lalu bersama NEC Nijmegen U21, ia juga telah mengemas 9 gol dan 1 assist dari 19 penampilannya. Kemudian tak kalah lagi di musim ini bersama Volendam U21, Mauro Zilstra kembali menunjukkan ketajamannya dengan 6 gol dan 2 assist dari 9 pertandingan. Jelas dengan kehadiran Ole dan Mauro di laga selanjutnya, diyakini akan menambah kedalaman skuad timnas sekarang ini dan memperbaiki lini depan yang menjadi problem utama. Mauro Zilstra ini masih kami lihat dan godok dulu mana yang kurang. Memang namanya udah masuk. Tapi kan kami proses mesti lihat-lihat dulu, tapi kami bukan berjanji. Kami lihat dulu kelengkapan dokumennya, ujar Arya. Dan dengan ini harapannya skuad Garuda bisa menghadapi perlawanan tim-tim kuat Asia nantinya. Dan mudah-mudahan juga bisa dengan lancar buat lolos ke ajang bergengsi level dunia itu.